Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita sudah berada di bulan November, saudara-saudara. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Satu bagian dari percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Injil Yohanes pasal 4 kita melihat mulai dari ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara-saudara, di sini Yesus menawarkan satu air kehidupan kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini, kalau kita tahu, kalau kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, maka kita akan tahu bahwa dia sebenarnya seorang perempuan yang tidak baik. Dia tidak mempunyai suami, tetapi sudah 6 orang suami yang pernah hidup tinggal bersama dia. Itu sebabnya Yesus tahu persis keberadaannya. Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, maka engkau pasti justru berbalik akan telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air kehidupan." Saudara-saudara, wanita Samaria ini adalah merupakan lambang dari kehidupan kita manusia pada umumnya yang tidak akan pernah dapat terpuaskan dengan kehidupan duniawi ini. Saudara-saudara, 6 orang telah dia perlakukan sebagai suami, tetapi tidak pernah mengalami kepuasan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Apapun bentuk, apapun banyaknya kekayaan harta duniawi, saudara-saudara, kalau berbicara kepuasan, tidak akan ada puasnya. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki, walaupun secara nyata, secara faktualnya sudah begitu berlimpah-limpah yang dia miliki di dalam dunia ini. Tetapi itu tidak akan memberikan kepuasan di dalam batinnya, di dalam kehidupannya. Mungkin sesaat dia puas, saudara-saudara, ketika dia memperoleh apa yang dia inginkan, sesaat mungkin dia akan merasa seperti puas, tetapi tidak lama berselang dia akan kembali merasa begitu kurang. Yesus memberikan satu penawaran yang jauh lebih indah kepada perempuan Samaria ini. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah, justru engkau akan meminta kepadanya supaya ia memberikan kepadamu air kehidupan. Saudara-saudara, air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan adalah air hidup yang akan memuaskan hidup kita di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan di dalam sorga. Bukan hanya berbicara kepada hal-hal yang ada di dalam sorga, tetapi di dalam dunia ini pun Tuhan akan memuaskan hidup kita. Ketika kita menerima karunia Allah, mengerti tentang karunia Allah, Yesus Kristus yang datang dari sorga, menjelma menjadi manusia seperti kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memuaskan kita, untuk membangun hubungan kita kembali kepada Bapa di sorga, yang akan memberikan kepuasan di dalam batin kita dan juga berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya, saudara-saudara. Yesaya pasal 58. Ketika kehidupan kita menjadi kehidupan yang saleh, yang sejati, kehidupan yang saleh dalam artian sebenarnya, bukan dalam kepura-puraan. Saudara-saudara, Yesaya pasal 58, firman Tuhan berkata ayat 11, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa
dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa, saudara. Ketika hidup kita mengerti tentang karunia Allah, mengerti anugerah Allah yang besar, kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan, maka firman Tuhan ini akan terjadi kepada kita, menuntun kita senantiasa, memuaskan hati kita. Justru di tanah yang kering sekalipun, saudara-saudara, hati kita dipuaskan oleh Tuhan, membaharui kekuatanmu, sehingga kita menjadi seperti taman yang diairi dengan baik, bukan seperti taman yang dibiarkan begitu saja, saudara-saudara, tidak terawat, tidak terurus, tetapi seperti taman yang terurus begitu baik, diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nabi Yeremia juga mengatakan hal yang sama kepada umat Israel yang ditebus oleh Tuhan dari perbudakan di Babel. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30, saudara-saudara, Yeremia pasal 31, demikian firman Tuhan. Ayat 1 saya baca, Perjanjian Baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Lalu kita lompat ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Saudara-saudara, kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, karunia Allah, ketika kita mengerti tentang karunia Allah yang luar biasa, Tuhan memuaskan hati kita. Justru di tanah yang kering, Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Sekalipun di tanah yang kering, hidup kita akan seperti taman yang diairi dengan baik, terawat dengan baik. Tuhan akan memuaskan hasrat kita. Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar. Itulah karunia Allah bagi kita. Lebih berharga dari apapun, lebih memuaskan dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.